Polda Metro Jaya gelar jumpa pers ungkap mengamankan 1.244 tersangka narkoba dalam 2 bulan. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis 27 Februari 2025 di halaman gedung Dirres Narkoba Polda Metro Jaya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait pengungkapan dan pemusnahan barang bukti narkotika pada periode Januari hingga Februari 2025. Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Dirres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David, dan didampingi oleh PLT Kasubdit Multimedia Bithumas Polda Metro Jaya, Kompol Budi Santoso. Dalam pengungkapan ini juga hadir sejumlah pejabat dari berbagai instansi terkait, termasuk Irwasda Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, BPOM Jakarta, BNNP DKI Jakarta, serta Bea Cukai. Kombes Ahmad David menyampaikan bahwa selama Januari hingga Februari 2025, Polda Metro Jaya bersama jajarannya telah berhasil menangkap 1.244 tersangka kasus narkoba. Rekan-rekan sekalian, akan saya sampaikan bahwa selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan Februari, Direktorat Narkoba Polda Metro dan jajaran Polres Narkoba itu telah mengamankan 1.244 tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba, apakah itu sebagai pengedar maupun sebagai pecandu atau pemakai. Dari 1.244 terdiri dari 1.187 laki-laki dewasa dan 57 perempuan dewasa. Selain itu, sejumlah barang bukti narkotika yang berhasil diamankan dalam operasi ini meliputi ganja dengan berat 310,35 kg, tembakau sintetis atau tembakau gorila dengan berat 617,34 kg, ekstasi mencapai 19.004 butir, sabu dengan berat 11,79 kg, obat-obatan berbahaya sebanyak 67.784 butir, liquid narkotika yang berisi cairan PHC sebanyak 504,58 ml, ketamin seberat 2,83 kg, dan juga serbuk bibit sinte yang digunakan untuk dicampurkan tembakau sintetis seberat 978,57 gram. Kita patut mensyukuri apa yang telah dilakukan oleh masyarakat, menyampaikan berbagai informasi dan juga yang dilakukan oleh anggota, sehingga atas pengungkapan yang kita lakukan, kalau kita menghitung dengan pengguna, maka kita telah menyelamatkan kurang lebih 3,2 juta jiwa masyarakat Jakarta dan sekitarnya dari bahaya negatif penggunaan narkoba ini. Dan bila kita nominalkan barang-barang ini, kita telah berhasil menyita kurang lebih 243 miliar rupiah. Lebih lanjut, Kombes Pol Ahmad David juga menjelaskan bahwa Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkapkan 3 kasus besar. Kasus pertama adalah ganja 206 kg pada Desember 2024 lalu. Setelah pengembangan kasus ditemukan tambahan 3 kg. Jaringan ini berasal dari Mandaling Natal, Sumatera Utara. 3 orang tersangka yang berperan sebagai kurir telah diamankan oleh polisi. Kasus kedua adalah pengungkapan 14.000 butir pil ekstasi dari jaringan Pekanbaru, Jakarta, dan Palembang. Ekstasi dikirim melalui bis dan mobil pribadi sebelum akhirnya diamankan di Cengkareng pada 5 Februari 2024 lalu. 2 orang tersangka berperan sebagai pemilik dan pengedar telah diamankan oleh petugas. Kasus ketiga adalah kasus tembakau sintetis seberat 617 kg.
Produksi narkoba ini telah dilakukan di kontrakan yang menyamar sebagai toko handphone. Kasus ini telah diungkap oleh Polres Tangerang Selatan berkat laporan masyarakat. 2 tersangka berperan sebagai peracik bahan hingga siap edar diamankan polisi. Para tersangka itu dijerat dengan pasal 113 ayat 2, 114 ayat 2, 112 ayat 2, dan 132 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Dalam konferensi pers ini, Polda Metro Jaya juga melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah mendapatkan ketetapan dari Kejaksaan Negeri, yaitu ganja seberat 301,74 gram, sabu 294 gram, dan ekstasi 397 butir. Pemusnahan ini dilakukan di RSPAD dengan disaksikan oleh berbagai pihak termasuk dari media. Polda Metro Jaya juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif dalam pemberantasan narkoba dengan segera melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait narkoba untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama. Karena peredaran narkotika tidak hanya merusak individu, tetapi juga masa depan bangsa. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV.